Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan ya. Saya coba membuat polling begitu ya antara Anies Caimin, Ganjar AHY, Prabowo Erik begitu kan. Karena inilah yang menjadi potensial untuk menjadi cawapres begitu ya. Ternyata dari 3 calon capres cawapres siapa sosok yang diinginkan oleh rakyat? Ternyata begitu kan ya. 88% menginginkan Anies Caimin di situ begitu. Ya artinya apa? Artinya pendukung-pendukung Anies Baswedan dengan Caimin menunjukkan bahwa yang sangat ya disenangi, sangat dipilih oleh masyarakat ternyata Anies Caimin di situ begitu. Yang lain minggir begitu kan ya. Apalagi Ganjar AHY, apalagi Prabowo Erik di situ. Itu sangat lemah sekali begitu ya. Tetapi namanya polling itu kan dijadikan sebagai tolak ukur begitu kan ya. Dampaknya itu bisa 2% begitu ya. Karena ini berhadapan langsung begitu. Tetapi saya mencoba menganalisis begitu kan ya dari nama ini, 3 calon ini begitu kan. Siapa sih sebenarnya komentar-komentar netizen yang kemudian mendukung dari Anies Baswedan, Ganjar dan Prabowo ya. Salah satunya ini ya, kebangkitan dan mempersatukan golongan umat Islam tidak bercerai-berai ya. Bapak Anies sangat cerdas, dia ambil kantong umat Islam yang dominan di kalangan NU di wilayah Jatim ya dan sebagainya, apalagi di Jawa Tengah guna untuk mengulang suara yang optimal mutlak. Betul begitu. Mengapa ya Partai Nasdem ini mengambil dari Caimin begitu? Karena di satu sisi ya Anies Baswedan lemah di Jawa Timur, lemah di Jawa Tengah begitu kan ya. Kalau yang lain masih imbang begitu ya. Jadi ini sangat menjadi potensi sekali ya Anies Caimin ini menang begitu kan. Bisa saja diprediksi akan menang 1 putaran begitu ya. Ada yang mengatakan bismillah ya, insya Allah Anies Baswedan menang begitu ya. Mantap Pak Anies dan Caimin, 1 putaran cukup efisiensi uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat biar bahagia. Betul begitu ya. Saya kira ada kemungkinan besar kemenangan itu 1 putaran begitu ya. Karena begini, ketika melihat polling ini sebagai tolak ukur kita bahwa di masyarakat itu menginginkan siapa begitu kan. Karena ini menyeluruh begitu kan. Ya, ini votersnya begitu kan ya, orang-orang memilih itu 23.000 begitu ya. Ini saya rasa cukup begitu kan untuk jadikan sebagai tolak ukur, sebagai acuan begitu kan di polling ini begitu kan ya. Berbeda dengan survei yang 1.200 begitu ya. Saya berharap ya AHY kembali ke gerbong perubahan. Tempatnya Demokrat hanya di koalisi perubahan bukan yang lain. Agar amunisinya tambah kuat kita harus ikhlas karena tujuannya bukan kursi kekuasaan tapi merubah nasib rakyat 270-an juta ya menuju lebih baik. Betul begitu kan. Jadi saya kira ini yang diharapkan oleh masyarakat begitu kan ya untuk melihat bahwa perkembangan politik yang sebenarnya seperti apa begitu kan. Tetapi kita lihat saja bahwa banyak orang sih sebenarnya yang melihat bahwa apakah ini akan menjadi dampak luar biasa. Bisa saja begitu kemenangan itu begitu kan. Ya, Anies Caimin ini akan bisa berubah nasib dari 270 juta orang ini begitu kan ya. Jadi jangan heran kalau sekarang ini wah luar biasa begitu ya tantangannya kepada ya Anies Baswedan begitu ya. Apalagi sekarang ini melihat realitas dan perkembangannya lawan-lawan dari Anies Baswedan sangat kuat sekali begitu ya. Anies tetap calon dari representasi ya civil society, aktivis akademisi yang mendunia karena prestasinya. Betul begitu ya. Tapi di satu sisi inilah hati rakyat begitu kan, tidak menentu di situ begitu. Tergantung siapa mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ya insya Allah seluruhnya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Insya Allah begitu ya. Kita tunggu saja begitu kan narasi-narasi mereka bagaimana begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa dalam demokrasi kita begitu ada pro dan ada kontra begitu. Pastinya seperti itu begitu ya. Ini sangat menjadi potensial sekali kalau kita melihat ini begitu kan. Tetapi mencoba melihat ini tolak ukur kita sebagai rakyat Indonesia begitu pasti tahulah bahwa Caimin ini adalah salah satu orang yang kemudian ya punya pengaruh besar dan bisa mendongkrak elektabilitas mereka itu sendiri begitu. Kita buktikan aja bagaimana nanti begitu kan. Apalagi ya di satu sisi Anies Caimin didukung oleh kalangan NU. Itu sangat luar biasa begitu. Maka di sini sudah jelas begitu dari channel Hodari Podcast Rakyat membuat polling ya dari voters 23.000 itu sangat memungkinkan ya sebagai jadi tolak ukur kita begitu ya. Pak Anies Caimin semoga Allah merestui dan memenangkan ya pasangan ini di Pilpres 2024 ya.
Para relawan dan pendukung ini akar rumput masalah semangat, tak terpengaruh dengan polemik yang terjadi saat ini. Tetap dukung Pak Anies Muhaimin. Itu tetap begitu kan, mendukung Anies Caimin di situ begitu. Ya, ini menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu. Bahkan di polling Refli Harun, di polling Iwan Fals itu kan Anies Caimin tetap di situ begitu ya. Anies Caimin begitu ya. Karena menjadi potensial sekali mereka begitu ya, apalagi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Saya kira perdebatan sekarang ini bukan soal siapa capres begitu, tapi soal bagaimana pemenangan di situ begitu ya. Bahkan ya Nasdem dengan PKS, terus kemudian dengan PKB itu sudah bersatu di situ begitu ya. Biarpun saat ini elektabilitas masih rendah, tapi harus tetap bergairah, jangan lemah ya demi mencapai masa depan yang lebih cerah, dan harus berserah diri untuk mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Mereka berdua latar belakang keluarga yang baik, tokoh agama dan perubahan ya. Bismillah. Ganjar dipasangkan AHY, tetap pollingnya rendah. Masalahnya jejak Ganjar selama ini dipertanyakan, kualitas kepemimpinannya eman-eman AHY. Ya, karena memang melihat Pak Ganjar sudah melihat di masyarakat sudah tidak begitu diminati begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita harus ya cari sosok yang seperti Caimin, pastinya seperti itu begitu. Jadi saya kira inilah politik kita begitu ya. Anies Caimin sudah deklarasi, berarti yang paling siap memimpin bangsa, yang lain masih bingung cari pasangan. Betul begitu ya. Sudah memenangkan, sudah membentuk pemenangan di situ begitu ya. Rakyat Indonesia bangga dengan punya dua tokoh muda yang potensial, yang siap untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih mantap, yaitu pasangan Anies Baswedan, atau disingkat Amin di situ begitu ya. Pada akhirnya siapa yang ikhlas untuk merubah Indonesia akan teruji ya, dan istiqomahnya begitu ya, bahkan dan mendukungnya karena keinginan pribadi dan keinginan kelompok mereka ya. Akan keluar dengan poros alam ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan mereka. Betul begitu kan. Saya kira bahwa perdebatan sekarang ini sudah banyak begitu, ada pro dan kontra begitu. Tapi saya kira dari netizen begitu kan, dari komentar-komentar netizen memberikan apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Terima kasih ya telah memberikan votes ya di channel Khodari Podcast Rakyat begitu. Maka kemudian ya kita dukung bersama begitu kan channel ini ya, agar memberikan yang terbaik begitu kan di kancah teman-teman begitu ya. Tetapi soal politik ini saya tetap ya, Anies Baswedan itu menjadi prioritas utama di situ begitu ya. Dengan Caimin itu sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tapi tunggu saja nanti setelah pendaftaran di KPU, nanti kami di channel Khodari Podcast Rakyat akan memberikan satu polling begitu kan ya. Di situ siapa sih sosok yang sebenarnya yang diinginkan lagi begitu, karena dia kan punya pasangan masing-masing begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.